Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Nopendra Saputra, nomor absen 26, kelas B2 Denpasar. Di sini saya akan menjelaskan Apa itu pura? apa itu Pengertian pura, pura? pengertian Jenis-jenis pura, pura. dan jenis-jenis pura. Baiklah, pura merupakan tempat suci umat Hindu. Pura biasanya didirikan di tempat suci dan asri seperti gunung, lautan, gua, hutan, dan lain sebagainya. Pura, kata pura tidaklah secara gamblang dan spesifik. Pura menurut kata pura dalam berbagai belahan dunia seperti Dewa Layam, Dewa Stana, atau Dual, atau Deul, yang berarti rumah para dewa. Beberapa istilah tempat suci umat Hindu di belahan dunia adalah mandir atau mandira, yang berasal dari bahasa Hindi, alayam atau konfil berasal dari bahasa Tamil, dewa stana atau gundi berasal dari bahasa Kanada. Gundi atau dewa layam berasal dari bahasa Telugu. Gundi Pandai berasal dari bahasa Bengali. Kesetram atau Ambalam berasal dari bahasa Melayam. Tempat suci menurut Hindu mengenai dua pengertian, yaitu tempat suci berdasarkan disucikan atau secara sendirinya, yaitu gua, gunung, lautan, dan mata air. Sedangkan tempat suci karena dibangun, yaitu pura. Arti kata pura. Pura berasal dari bahasa akhir kata Sanskerta, yaitu pur, puri, pura, puram, pure, yang artinya kota berbenteng, kota menara, atau istana. Dalam perkembangannya di Pulau Bali, istilah pura khusus digunakan sebagai tempat ibadah, sedangkan puri identik menjadi tempat tinggal para raja atau bangsawan. Pada masa pemerintahan dalam Krishna Kepakisan, kata pura seringkali dikaitkan dengan nama tempat seperti ke Swecapura di daerah Geger, Semarapura daerah Kelungkung,
Angkrase Pura di Samprangan, Bandana Pura di Badung, Kualia Pura di daerah Mengui. Kata pura juga memuat berbagai tempat. Dalam sebelum masa pemerintahan dalam Krishna Kepakisan, kedatangan Resi Markandeya ke Pulau Bali mendirikan Pura Besakih, yaitu Pura Kahyangan Jagat, pura yang universal untuk semua umat Hindu bisa bersembahyang di sana. Pada abad ke-11, Empu Kuturan mempopulerkan pengaruhnya sebagai Pura Kahyangan 3, yaitu Pura Desa, Pura Pusah, Pura Dalam, dan Pemujaan Ida Hyang Widiwasa yang disebut Meru. Pada masa pemerintahan Dangyang Dwi Jendra, Pemujaan Ida Hyang Widiwasa disebut dengan Padmasana. Apa sih yang dimaksud dengan struktur pura itu? Struktur pura. Struktur pura atau konsep pura di Bali dibagi menjadi 3, yaitu Tri Mandala yang disebut Nista Mandala, yaitu area zona pura yang terdapat di luar komplek pura. Sedangkan Madya Mandala yaitu komplek pura yang ada di tengah zona pura. Dan sedangkan utama Mandala adalah pura yang berada di zona paling utama atau area tersuci pura yang memuat gedong pepelik, gedong penyimpanan, gedong pawedan, gedong pelinggih, dan pelinggih-pelinggih lainnya. Sedangkan Nista Mandala area paling luar pura yang meliputi lapangan atau taman tempat untuk pementasan tari dan tempat untuk persiapan upacara keagamaan. Sedangkan Madya Mandala tepat di tengah pura memuat fasilitas untuk akses untuk bersembahyang, memuat terdapat bangunan seperti bangunan balai pesandakan, balai gong, balai perantanan, balai kukul. Dengan demikian, zona tersebut di Madya Mandala tidaklah seperti demikian. Bisa kadang-kadang
di area Nista Mandala juga terdapat Bali Kukul atau Bali Prantana. Dalam penempatan Candi Bentar dan Padu Raksa kadang-kadang tidak spesifik. Candi Bentar biasanya dipergunakan untuk membatasi zona terluar pura atau antara zona Nista Mandala dengan zona Madya Mandala. Sedangkan untuk Padu Raksa dipergunakan baik di area pura maupun puri, dipergunakan untuk membatasi zona Madya Mandala dengan zona utama Mandala. Dapat disimpulkan bahwa Candi Bentar dan Padu Raksa, Candi Bentar digunakan untuk area atau zona terluar, sedangkan Padu Raksa dipergunakan di zona dalam pura maupun puri. Apa saja sih jenis-jenis pura itu? Dalam perkembangannya, di Bali, khususnya di Bali, jenis-jenis pura yang ada di Bali yaitu Pura Kahyangan Jagat. Pura Kahyangan Jagat ialah pura yang universal, pura yang terdapat yang didirikan di puncak gunung, baik gunung berapi dan disembah oleh semua kalangan masyarakat. Khusus komplek pura yang paling penting di Bali yaitu komplek Pura Besakih yang terdapat di puncak Gunung Agung dan Pura Jayakarta, Gunung Jayakarta di komplek Gunung Salak. Selain Pura Kahyangan Jagat, ada Pura Pertirtaan atau Pura Tirta. Pura Tirta ialah kuil air atau tirta suci yang berfungsi sebagai penghormatan kepada air dan tempat untuk penyucian atau pembersihan, dipergunakan juga untuk fasilitas sumber irigasi subak dan pemujaan dan pelukatan, khususnya seperti Pura Tita Empul. Untuk irigasi subak ialah Pura Ulun Danu. Dan untuk pemujaan kepada penguasa air juga sebagai tempat pelukatan. Selanjutnya Pura Desa. Pura Desa tipe pura yang didedikasikan untuk pemujaan Dewa Brahma dan dewa-dewa lainnya yang berkaitan dan dipuja di area desa masing-masing, berfungsi untuk menyelenggarakan upacara keagamaan. Sedangkan ada Pura Pusah.
pura Pusah tipe pura yang didedikasikan untuk pemujaan Dewa Wisnu, dan manifestasinya sebagai berfungsi untuk upacara keagamaan di setiap daerah. Terdapat pura Pusah, sedangkan pura dalam juga sebagai pemujaan kepada Dewa Siwa dan Dewi Durga dan saktinya beliau, Dewi Durga, dan pemujaan Ibu Pertiwi, dan pemujaan kepada Banaspati Raja, Sang Buta Diyu dan Sang Buta Garwo, dan pemujaan dewa-dewa lainnya. Biasanya pura dalam dibangun di area dekat dengan Rajapati atau kuburan, tempat leluhur yang leluhur untuk menyelenggarakan upacara berkaitan dengan upacara kematian seperti nyapen atau kremasi. Pura desa, pura dalam identiknya terdapat juga pohon besar seperti pohon beringin atau pohon kepuh. Juga ada pura Prajapati. Pura Prajapati tipe pura yang didedikasikan untuk pemujaan kekuatan, pemujaan kepada yang Prajapati, yaitu kekuatan kosmik yang berkaitan dengan upacara keagamaan, yaitu kuil Siwa, pemujaan kepada Dewi Durga. Dan juga ada pura Segara. Pura Segara tipe pura yang didedikasikan untuk pemujaan Dewa Baruna atau dewa penguasa lautan, untuk menenangkan dewa lautan. Biasanya upacara yang berkaitan dengan pura Segara yaitu upacara melasti. Dan juga ada pura Dangyang, yaitu pura yang didedikasikan untuk pemujaan Dang Guru, yaitu guru yang telah berjasa dalam penyebaran agama Hindu, khususnya di Bali, seperti Pura Pojok Batu, Pura Silayukti, dan Pura Agung Pulaki. Dan juga ada Pura Swagina. Pura Swagina ialah pura yang didedikasikan untuk pemujaan atau yang berkaitan dengan kekaryaan atau pekerjaan, dan memiliki kesamaan pekerjaan atau profesi, seperti Pura Melanting, yaitu pura untuk pedagang, Pura Segara, yaitu untuk pura untuk para nelayan, Pura Pedugul, Pura Ulun Danu atau Ulun Sui, atau Pura Subak itu untuk para petani, baik tanah basah maupun kering. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata yang menyinggung. Akhir kata saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi.